Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi yang luar biasa, sepasti matahari yang terbit tidak pernah telat dan terlambat. Demikianlah kasih setia Tuhan dan janji Tuhan bagi saudara dan saya. Syukuri hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Sebab Dia baik dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tetap percayai bahwa Tuhan baik. Ucapkan bahwa Tuhan baik. Dan lihat bagaimana kebaikannya akan mengubah semua keadaan dan situasi hidup saudara. Yang tidak baik akan menjadi baik. Ketika saudara percaya Tuhan baik dan ucapkan bahwa Tuhan itu baik, maka saudara lihat kebaikan Tuhan akan mengubah perasaan saudara, keinginan saudara, pola pikir saudara setiap hari. Oke? So, selalu ingat, Dia baik untuk selama-lamanya. Yakobus pasalnya yang kelima. Sebagai renungan buat pagi hari ini, saya mengajak saudara lihat dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, Elia adalah manusia biasa. Manusia biasa. Sama seperti kita. Elia tidak berbeda dengan saya. Elia tidak berbeda dengan saudara. Jadi dia menjelaskan sini. Tidak dikatakan Elia ini manusia yang super, luar biasa. Super rohani, super dekat sekali dengan Tuhan dibanding saya. Orang yang dipilih Tuhan lebih dari semua yang lainnya. Tidak. Dikatakan Elia manusia biasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus dia berkata begini, bahwa sebagaimana kamu dicobai, Yesus juga dicobai dalam semua hal. Inilah hebatnya, dahsyatnya Tuhan kita. Inilah hebatnya Alkitab yang menjadi panduan peta kehidupan kita. Karena dituliskan tentang orang-orang yang sangat biasa, tapi mereka kemudian melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena mereka percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Dan mereka punya iman kepada Tuhan yang luar biasa. Dan mereka sungguh-sungguh mengimani, punya keyakinan kepada Tuhan yang luar biasa. Coba lihat lagi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bayangkan ini. Saya percaya apa saja yang Tuhan kerjakan melalui Elia, Dia bisa kerjakan melalui saudara dan saya. Karena untuk Tuhan pakai seseorang, Dia tidak perlu orang yang super human, super luar biasa kehidupannya, atau etnisnya, sukunya, atau tingkat kerohaniannya. Kadang kita punya elit-elit di dalam gereja. Kita merasa, oh ini lebih rohani, saya kurang rohani. Ini lebih kudus, saya kurang kudus. Ini lebih layak dipakai Tuhan, saya tidak layak, bahkan kurang layak untuk dipakai Tuhan. Nah, inilah cara agama memandang kita. Tapi ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Elia yang dipakai Tuhan, bayangkan, Elia bisa menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Dan dia menurunkan hujan juga kemudian setelah 3,5 tahun masa kekeringan. Tidak ada hujan berarti kelaparan. Tidak ada hujan berarti ekonomi mandek. Seperti hari ini, resesi di bangsa kita sedang terjadi. Resesi itu artinya adalah reses. Reses artinya adalah berhenti, break, ya, istirahat. Jadi ekonomi kita lagi istirahat, tidak berputar, tidak bergerak sebagaimana mestinya. Itulah resesi. Nah, ketika hujan tidak turun 3,5 tahun dalam sebuah bangsa, pada zaman Elia bisa dibayangkan yang terjadi. Bukan hanya kekeringan, tetapi dampaknya adalah kepada kehidupan ekonomi, sosial, psikologis,
politik, mengancam seluruh tatanan kehidupan. Ketika 3,5 tahun tidak turun hujan. Ekonomi kacau, berantakan. Tapi kemudian Elia berdoa, hujan turun dan hujan pun turun. Dahsyat sekali. Nah, siapa Elia? Dikatakan jelas, dia manusia biasa. Manusia biasa itu bisa nampak dari kehidupan Elia. Ketika dia lapar, ketika dia haus, ketika dia tidak punya makanan, tidak punya supply, tapi kemudian burung gagak datang memberi makan Elia secara supranatural. Bukan hanya itu, Elia yang melakukan perkara yang luar biasa ini, dia memanggil api turun dalam sebuah pertempuran di Gunung Karmel. Sehingga 400 lebih nabi-nabi Baal itu pun disembelih. Luar biasa sekali Elia ini. Tetapi dia ditekankan manusia biasa. Manusia biasa. Dia bisa menangis, dia bisa terjebak dalam sebuah emosi yang tidak stabil, dan dia teriak ketika dia dikejar oleh seorang wanita namanya Isabel yang ingin membunuh dia. Coba bayangkan seorang nabi yang panggil api turun, tapi kemudian lari ketakutan, terintimidasi, dan bahkan satu titik dia merasa sendirian, kesepian, dan dia minta Tuhan bunuh aja, cabut nyawaku, suicidal, ingin bunuh diri. Itu bagaimana Elia manusia biasanya. Jadi artinya saudara, orang yang hebat yang dipakai Tuhan ini, mereka juga manusia biasa yang bisa menangis, bisa merasa kesepian, bisa merasa mengasihani diri sendiri, bisa bahkan kepikiran untuk mati aja, takut, terintimidasi hanya oleh seorang perempuan. Dan ini pun bisa terjadi dengan saudara. Kadang kita berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, jadi anak Tuhan tuh harus di atas terus. Tapi tidak demikian dengan Elia. Manusia biasa. Jadi kalau saudara mungkin pernah merasa sendiri, kesepian, ada pada titik terendah, bahkan sampai titik berpikir suicidal, berpikir nggak ada lagi orang yang menemani aku, yang mengasihi aku sendirian, dan hidup dalam ketakutan, dikejar oleh intimidasi, rasa bersalah. Dengarkan ini saudara, itu wajar dan normal, itu memberitahu saudara adalah manusia biasa. Elia mengalami itu. Yang membedakan Elia adalah ini, dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Dan ini yang membedakan, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi yang membedakan manusia biasa yang bernama Elia adalah dia bersungguh-sungguh berdoa. Ada banyak manusia biasa, punya kelemahan dan kekurangan, emosi tidak stabil, tetapi hidupnya semakin terpuruk dan tidak punya karya apa-apa yang luar biasa. Kenapa? Karena yang membedakanlah ini. Orang biasa dengan segala kekurangannya, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa, dia bisa melakukan perkara yang luar biasa dengan Tuhan yang luar biasa dan perkasa. Tapi ada orang yang manusia biasa, banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh berdoa, sehingga hidupnya jadi biasa-biasa saja. Bagaimana orang biasa bisa melakukan perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan yang luar biasa dan perkasa? Kuncinya ada pada kata ini, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh melakukan tugas panggilan Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mencintai sesamanya, sungguh-sungguh mencintai bangsanya, sungguh-sungguh ingin berkarya dan berbuat sesuatu bagi Tuhan dan kerajaannya. Kata kuncinya ada pada kata sungguh-sungguh berdoa. Jadi, saudara pun, kalaupun tidak punya apa-apa, miskin, cuma tamat SD sekolahnya seperti saya, banyak kelemahan dan kekurangan, tapi kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh lakukan semua untuk Tuhan, maka Tuhan bisa pakai hidup saudara, bangkit, dan melakukan kembali perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.